reguler B. Di sini saya akan membuat video di mana itu adalah laporan CBR CJR yang dibimbing oleh Ibu Najwa sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Asia Selatan. Baik, akan saya mulai. Yang pertama itu adalah mengenai video laporan CBR-nya yang akan saya sampaikan kepada orang tua dan juga keluarga sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu berikan. Yang pertama itu adalah CBR, yang mana CBR ini berarti membedah buku atau mereview buku. Yang di sini yang aku review itu adalah buku isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Dan yang kedua itu adalah India, bangkitnya raksasa baru Asia. Oke, akan saya lanjut dan membahas mengenai dua buku ini. Yang pertama itu yang saya review itu adalah isu-isu kontemporer. Yang dijelaskan di sini pada bagian bab 1 yaitu mengenai kawasannya. Ya, D. Jadi di Asia Selatan itu terdapat 8 negara. Yang pertama itu adalah India sebagai negara paling besar, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, dan Maldives. Selanjutnya itu di bagian bab kedua adalah bagaimana interaksi keamanan, yang sebenarnya interaksi keamanan ini lebih kepada negara-negara yang bertetangga di daerah situ saja, seperti antara konflik India dan juga Pakistan, seperti Afghanistan yang menerima invasi atau diganggu keamanannya oleh Uni Soviet. Yang ketiga itu mengenai konflik antara sengketa Kashmir, yaitu yang dimaksud itu dari konflik sengketa Kashmir itu India dan Pakistan itu sebenarnya negaranya satu, tapi pada akhirnya mereka itu misah karena perbedaan agama. India itu agamanya Hindu, sedangkan Pakistan itu agamanya mayoritas Islam. Jadi mereka tuh misah gitu kan. Jadi itulah kenapa yang dimaksud itu sengketa Kashmir. Kashmir ini adalah bagian dari dimana Kashmir ini termasuk wilayah mana, karena Kashmir tidak mayoritasnya itu Islam, yaitu bisa juga ditarik ke Pakistan, tapi pemimpin dari Kashmir ini adalah seorang yang Hindu. Jadi pemimpin itu bilang kalau dia mau masuk ke India, padahal orang-orang rakyat dari si Kashmir ini tadi bilang mereka mau masuk ke Pakistan karena mereka Muslim kan. Nah, selanjutnya itu membahas tentang India mengonsumsi makanan rata-rata lebih dari 200 juta. Jadi maksudnya itu yang dibahas dari bab keempat ini kan kita sama-sama tahu, dan aku bakal jelaskan sama kalian mengenai bahwa sebenarnya di India itu mereka tuh banyak mengonsumsi banyak yang ingin makan gitu. Maksudnya tuh dari tingkat kemiskinan, kelaparan yang menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan sosial yang mereka masih sekarang mencari solusinya. Terus yang kelima itu adalah ekonomi. Baik, yang selanjutnya itu adalah pada bagian bab 5 itu menceritakan tentang ekonomi Sri Lanka yang lebih baik, dimana memang diceritakan bahwa ekonomi Sri Lanka ini tidak memiliki kayak India, kayak Pakistan kayak naik turun, tapi ekonomi Sri Lanka ini baik aja, bahkan sampai sekarang tidak ada masalah gitu sama Sri Lanka ini, berarti pemimpinnya mungkin baik gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah pernikahan anak di bawah umur di Bangladesh. Jadi orang-orang, menurut aku sendiri mau bilang sama kalian bahwa sebenarnya orang-orang di Bangladesh itu memiliki, termasuk orang tuanya, memiliki pemikiran yang sangat mundur, karena mereka berpikir bahwa seorang perempuan itu hanyalah pekerjaannya cuma menjadi seorang istri dan mempunyai anak, terus hanya dijadikan sebagai objek itu saja, tidak memiliki kemampuan diri yang begitu tinggi gitu. Kayak perempuan itu nggak pantas untuk memiliki pendidikan, makanya orang-orang tua di sana itu lebih menikahkan anaknya dengan umur yang di bawah dari 15 tahun. Jadi di bawah 15 tahun mereka tuh udah kayak anak perempuan ya nikah gitu. Terus banyak dari keluarga-keluarga tuh orang-orang tua tuh lebih memilih anak laki-lakinya yang dipendidikan
yang disekolahkan daripada anak perempuannya, dan itu menjadi salah satu kemunduran pemikiran dari orang-orang Bangladesh, sehingga ada kebijakan dari pemerintah termasuk karena adanya permasalahan sosial tersebut, pemerintah memberikan kebijakan bahwa harus menikah di usia 18 tahun ke atas. Namun itu juga nggak berlangsung, namanya juga masyarakat kayak semua banget. Selanjutnya itu adalah Bangladesh, masalah hijrah. Hijrah itu adalah kayak orang yang menganggap dirinya seperti perempuan atau LGBT. Jadi ya gender ketiga. Jadi mereka itu mau ada gender ketiga, perempuan, laki-laki, gender ketiga, dan gender ketiga itu di Bangladesh itu dimaksud dengan hijrah. Sebenarnya pada saat itu juga kayak banyak orang yang menentang dan mereka tuh kayak didiskriminasi dari masyarakat. Namun karena memang sudah banyaknya keinginan dari mereka tuh kayak udah terlalu hancur nih, udah didiskriminasi, kasihan kan. Pada akhirnya pemerintah tuh kayak ya udahlah, kasih izin sama mereka untuk adanya gender ketiga tersebut dari pemerintahnya sendiri. Berarti ada 3 gender di Bangladesh, perempuan, laki-laki, hijrah. Mungkin lebih ke pekerjaan. Sebenarnya di buku ini pun tidak terlalu menjelaskan bagaimana fast fashion ini. Namun di sini yang aku dapat simpulkan yaitu dari dampak negatifnya itu adalah seperti pelecehan terhadap perempuan, karena disebut juga di buku ini bahwa umur anak dari 5 sampai 14 tahun itu udah kerja. Jadi kayak memang memaksakan banget gitu buat kerja. Dan selanjutnya itu adalah perdagangan manusia di Bangladesh. Sangat memilukan karena dari tadi buku ini sangat membahas tentang Bangladesh dan keburukannya. Jadi perdagangan manusia di Bangladesh ini dimaksud seperti sebenarnya kayak biasa yang kita ketahui, kayak ayah pasti udah tahu gitu, kayak banyak yang pasti dia mau kayak nanti diiming-iming ingin bekerja di sini gitu, ternyata enggak, ternyata perdagangan orang, ternyata dijual, enggak, sebetulnya ditipu sebenarnya itu ceritanya. Makanya sebenarnya banyak orang dari sini tuh kayak artinya itu dijual, nggak sesuai dengan janji gitu, untuk jadi ya pekerja keluar tapi dibohongin, ditipu. Akhirnya ya benernya itu dijual lah dianya, nggak bener-bener dipekerjakan, bukan gitu. Jadi itu untuk buku pertama tentang isu-isu kontemporer. Buku yang kedua itu adalah India, Bangkitnya Raksasa Baru di Asia. Jadi pada bagian bab 1 ini, di buku ini menjelaskan bagaimana tentang perkembangan ekonomi dari negara India ini, karena perkembangan ekonomi negara India ini pelan tapi pasti, kalau bergerak itu cepat gitu kan. Jadi tidak ada suatu penyimpangan juga. Setelah itu baru ada penyimpangan. Nah, selanjutnya itu adalah perkembangan ekonominya itu yang dihasilkan dari produk IT, yang mana perkembangan India itu memang sangat memang sangat berkembang di tingkat IT-nya, yang dapat menghasilkan penghasilan untuk negara juga. Itu yang selanjutnya itu adalah membahas tentang bagaimana akhirnya India ini mengejar apa yang dilakukan seperti teknologi Jepang ya kan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Jepang itu kan banyak membuat merek-merek baru seperti motor sama mobil gitu. Jadi ternyata India itu juga mengejar dari apa yang dilakukan oleh Jepang, karena ternyata dalam production gambar tersebut Jepang setelah Toyota Motor, Honda Motor, dan juga Nissan Motor yang menargetkan produksi global 3 juta unit tahun 2009. Jadi maksudnya di sini itu kayak di buku ini tuh menjelaskan bahwa India itu juga berkembang loh gitu, di bidang transportasinya, seperti Jepang juga mengejar apa yang biasanya dilakukan oleh Jepang. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana sistem pemerintahan di India
India. Kalau sistem pemerintahan di India itu lebih terencana karena atau license rights, yang mana dari license rights ini itu kayak lebih semua perencanaannya itu, semua sistem ekonomi itu harus direncanakan semuanya sesuai dengan yang sudah diutus sama pemerintah. Jadi harus mandiri rencana sesuai rencana. Walaupun sudah dibaca tapi tidak ada menjelaskan tentang presidennya. Hanya kurang lengkap lah iya, karena di sini cuma bilang pemerintahan, nggak ada mengenai pemerintah itu tentang presidennya kah atau dia itu sistem monarki, bagaimana tentang itunya, sistem pemerintahannya nggak tahu, belum terlalu rinci di buku ini. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai perkembangan yang pesat, juga dapat dilihat dari kenaikan pertumbuhan sektor buku. Di India itu juga ternyata banyak nih yang membuat menghasilkan sektor buku-buku baru, yang mana mereka itu mengirim anak-anak dari India yang memiliki potensi yang tinggi itu untuk belajar menulis di negara-negara yang memang sudah terrealisasi kemajuannya. Jadi setelah mereka pulang itu, setelah mereka belajar pulang, dan mereka menciptakan buku-buku yang bagus yang dapat membuat membangkitkan semangat juga bagi anak-anak dan masyarakat yang ada di India itu untuk lebih berfokus kepada pendidikannya. Dan ini itu, nah di bagian akhir dari bab itu selalu membahas tentang bagaimana tentang keburukan dari India, yaitu salah satunya sekarang seperti yang kita ketahui bahwa ternyata India itu tingkat kemiskinan dan juga kelaparannya itu masih sangat tinggi. Setelah itu juga tingkat kesadaran manusianya, seperti contohnya saja dijelaskan di buku ini mengenai bagaimana bandara internasionalnya itu di parkiran bandara internasional yang harusnya mereka para taksi-taksi dan juga para angkutan umum itu kan melayani para mereka yang baru turun dari pesawat gitu kan, tapi kayak pelayanannya tuh nggak bagus dan mereka tuh lebih memaksa mereka untuk naik ayo gitu masuk ke tumpangan umum tersebut gitu. Dan tumpangan umum tersebut pun kayak keadaannya pun lebih parah dari apa yang ada di Jakarta gitu, seperti ada juga sebuah kendaraan yang tidak ber-AC, minibus butut yang lebih buruk dari angkutan umum di Surabaya, ada juga bajai butut, dan juga cara antriannya pun sangat amburadul, tidak baik. Jadi kelebihan dan kekurangan dari buku ini sendiri, memang kalau menurut aku buku ini lebih bagus, cara penulisannya, bahasanya, buku ini lebih bagus. Cuman buku ini juga ada kesimpulannya dan di akhirnya juga terdapat daftar pustaka yang memang kayak kita tuh udah tahu dari dapatnya tuh dari sini gitu. Pustakanya memang persis bab itu ada daftar pustaka, jadi memudahkan kita juga kan. Dan buku ini memang bagus menurut aku, isi kontemporer. Terus yang kedua itu adalah India. Bukunya juga bagus, namun penyampaian berulang-ulang itu juga menjadi salah satu kelemahan buku ini. Jadi iya, jadi buku ini tuh memang sangat nggak membosankan juga, tapi karena memang diulang-ulang gitu bahasanya, dan ada juga bahasa yang sulit untuk dimengerti, jadi kayak membuat kita tuh malas. Tapi dari covernya ini memang sangat menarik. Menarik tak? Ya, jadi menarik apa? Bajai. Menarik kan? Yang ini lebih menarik menurut kakak. Kalau yang ini yang menarik juga, soalnya kan ada gambar nih. Apa nih? Ya. Apa tuh? Berapa nih? Makam. Aku pun nggak tahu nih berapa. Tapi yang lebih menarik itu memang buku ini, bahasanya lebih baik. Buku ini si kontemporer ini menurut aku lebih baik.
Baik, itu saja dari penyampaian mengenai video laporan dari CGR. Untuk laporan dari CGR akan saya lanjut setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai video yang tadi, yaitu yang tadi itu mengenai CGR, yang sekarang itu mengenai CGR. Jadinya ya, CGR itu kalau kalian sendiri kan udah tahu CGR apa. Nah, kalau kalian nih, CGR itu kayak mereview jurnal. Kalau CGR itu kan buku, kalau CGR itu jurnal. Jadi kita baca jurnal nih, terus kita cari ringkasan masuk jurnal itu dari dua jurnal, terus kita cari kelebihan kekurangannya. Itu juga sebenarnya ada keuntungan juga dari penulis. Nah, jadi untuk jurnal yang pertama itu aku ngambil tentang isu-isu yang ada di Asia Selatan juga, karena memang materinya Asia Selatan, yaitu mengenai perang India dan juga Pakistan. Tadi kita juga udah sedikit menyinggung mengenai perang antara India dan juga Pakistan ini di buku isu-isu kontemporer ya kan. Tapi di sini lebih rinci karena ini dimaksud dari jurnal tadi kan. Jadi sebenarnya cerita isu atau konflik dari India dan juga Pakistan itu berawal dari sebenarnya masalah agama juga. Jadi ada seorang yang jadi sebenarnya sewaktu itu India itu mau merdeka, namun kayak ada ajuan untuk antara si Mahatma Gandhi sama juga pemimpin dari Pakistan, yaitu Muhammad Ali Jinnah, yang mana mereka melakukan suatu perjanjian atau perundingan lah gitu sebelum mereka merdeka. Yang mereka merdeka itu kan diberikan sama Inggris kayak udah bilang ya udah kalian merdeka aja gitu. Jadi waktu itu tuh mereka melakukan perundingan nih, ada yang mengajukan bahwa ada teori dua bangsa, bahwa mereka itu bakal dipisah antara India dan juga Pakistan. Tapi pada saat itu Mahatma Gandhi bilang ya nggak usah dipisah. Tapi pada akhirnya pada tanggal 2 Juli 1947 adalah hari yang paling diingat oleh masyarakat India dan juga Pakistan, di mana mereka sangat kayak menyuarakan bahwa India sama Muslim itu harus dipisah gitu. Kayak India sama Muslim, Hindu dan juga Muslim itu harus dipisah. Muslimnya di Pakistan, sedangkan Hindunya itu di India. Maka merdekalah suatu negara India dan juga Pakistan ini. India dengan mayoritas Hindu dan juga Pakistan dengan mayoritas Islam. Namun ada salah satu konflik yang membuat mereka semakin berkecamuk, yaitu tentang keberadaan wilayah Kashmir, yang mana sebenarnya wilayah Kashmir ini sangat bermanfaat gitu. Pokoknya wilayah itu sangat penuh dengan kekaguman, dan juga makanya itu antara Pakistan sama India tuh pengen merebut wilayah Kashmir ini karena ya bagus nih buat diambil gitu kan. Jadi pada akhirnya tuh India pengen ngambil Kashmir dan Pakistan juga pengen ngambil Kashmir. Tapi pada saat itu kan yang dimaksud itu orang wilayah di Kashmir ini kan orang Muslim nih, jadi orang Pakistan bilang ya udah masuk ke kami aja. Tapi saat itu tuh pemimpinnya itu yang beragama Hindu, jadi dia lebih memilih untuk bergabung dari India. Sedangkan masyarakatnya dia nggak mikirin pendapat masyarakat, ya kayak masyarakatnya bilang kami mau gabung sama Pakistan soalnya Pakistan Muslim sama kayak kami. Sedangkan pemerintahnya itu menganut agama Hindu, jadi dia lebih memilih ke India, dan itulah puncak awal dimana terjadinya konflik-konflik itu. Jadi sampai mereka terjadinya perang. Nah, disitulah adanya konflik-konflik itu pun menghabiskan begitu banyak korban dari pihak Kashmir sendiri, karena kan mereka memang ingin mengambil Kashmir itu. Jadi yang banyak yang dibuang ya Kashmir itu antara dua kubu itu saling menyerang gitu. Jadi yang banyak korbannya itu ya orang Kashmirnya. Nah, setelah itu bahkan konfliknya juga kan nggak selesai sampai sekarang. Nggak tahu Kashmir itu sampai sekarang adalah India atau Pakistan. Konflik itu nggak selesai. Terus
selanjutnya itu adalah jurnal mengenai kepemilikan nuklir dari India, nuklir dari Pakistan. Sebenarnya mereka sama-sama menciptakan nuklir gitu kan, apalagi seperti India. Yang India ini lebih bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memperkembangkan nuklirnya, sedangkan Pakistan itu lebih bekerja kepada Cina untuk mengembangkan nuklirnya. Jadi mereka memang sama-sama mengembangkan kemampuan nuklir atau sama-sama mengembangkan teknologi mereka. Mereka sama-sama kayak saling menunjukkan tingkat keamanan, tingkat mengenai perang dingin bisa dibilang kayak gitu. Karena mereka tuh kayak India udah buat nuklir, kita kapan buat nuklir gitu. Jadi sama-sama kayak sebenarnya itu bagus juga untuk membuat teknologi mereka semakin berkembang gitu kan. Namun ada juga dampak buruknya apabila nanti terjadi suatu yang mereka sama-sama konflik lagi dan nuklir itu menjadi salah satu bahan senjata menakutkan yang mereka bakal layangkan sama-sama, dan itu bisa menjadi dampak negatif dari perkembangan nuklir dan juga perkembangan senjata yang sudah mereka lakukan. Jadi di jurnal yang kedua ini memang tidak mencakup begitu banyak, karena memang di jurnal pertama juga sudah dijelaskan mengapa adanya konflik, dan sekaligus dengan yang jurnal kedua ini memang aku ngambilnya kayak gitu. Yang pertama itu mengenai konfliknya, terus yang dampaknya juga ternyata dampak yang ada itu di Pakistan itu ya banyak lah, kondisi ekonominya, sosialnya, kayak orang-orangnya tuh kayak karena udah kena bom mati gitu kan. Terus ekonominya namanya juga lagi perang, ekonomi nggak bagus dong. Nah, gitu. Habis itu kondisi apalagi waduh nih. Habis itu ya udah deh, itu dari dampaknya. Makanya kakak ngambil 2 jurnal itu biar dia lebih kayak bersambung gitu, kayak lebih berkesinambungan. Dan kelebihan dan kekurangan dari kedua jurnal ini juga bisa dilihat ya. Sebenarnya kakak itu lebih condong ke bagian jurnal pertama juga, karena jurnal pertama itu lebih membahas dan lebih merinci mengenai konflik itu, dan memang sesuai dengan judulnya, konfliknya, dampaknya, dan di jurnal itu memang dijelaskan secara rinci. Terus dengan jurnal yang kedua itu memang agak sedikit lebih menyusahkan dari kakak sendiri, karena menggunakan bahasa yang cukup sulit, terus kata-katanya juga agak susah dipahami. Jadi menurut kakak sendiri dari kedua jurnal ini memang memiliki ada keunggulan dan juga ada kekurangan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal dan juga review buku yang memang menjadi tugas dari Ibu Najwa untuk menyampaikannya kepada keluarga. Bagaimana adikku, ayahku, mamaku, kakakku, apa ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Kamu? Tidak. Kamu? Oke, terima kasih atas waktunya ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, ayah-ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.